every knife, every rock. Yo, selamat datang kembali. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film seru yang berjudul. Jadi gimana kisah dari film seru kali ini? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kisah diawali dengan kebangkitan Laksamana Nobel yang berhasil disembuhkan kembali dari pertarungan dengan Korra sebelumnya yang membuat dirinya terluka sangat parah. Nobel yang sudah tersadar meminta anak buahnya bernama Cassius untuk pergi ke sebuah desa tempat Korra bersama pemberontak lainnya berkumpul. Setelah itu, Cassius menghubungi anak buahnya, sebut saja Ricky, yang berada di desa untuk menanyakan perkembangan gandum yang mereka minta sebelumnya, dan Nobel akan datang dalam 5 hari untuk mengambil gandumnya. 5 days? All is as it should be, I trust. It won't matter how strong they are. Berhasil kembali ke desa dengan selamat. Di sana mereka disambut layaknya seorang pahlawan dan diberi banyak makanan enak. Korra sendiri mengatakan jika Nobel sudah tewas dan tidak akan mengganggu lagi. Namun Ricky datang dan mengatakan jika Nobel masih hidup dan akan datang 5 hari lagi untuk mengambil pesanan gandumnya. Tentu saja Korra tidak percaya jika Nobel masih hidup. Terlebih lagi, kapal pesawat sendiri tidak mungkin berjalan jika tanpa pemimpin. They'll be here in 5 days. You do not believe that they will return? And as it happens, nobody needs. Jenderal Cassius kemudian mengumpulkan semua warga desa untuk bekerja sama. Mereka diminta bekerja keras selama 5 hari untuk mengumpulkan semua gandum. Tidak hanya itu, Jenderal Cassius juga meminta warga desa untuk ikut serta berjuang melawan Laksamana Nobel, karena jika tidak melawan, mereka akan terus-terusan ditindas. Lalu kita diperlihatkan masa lalu dari tokoh utama kita, yaitu bernama Korra. Ia dituduh sebagai pembunuh keluarga kerajaan setelah ia membantu ayah angkatnya yang merupakan jenderal bernama Balisarius menghabisi keluarga kerajaan karena dianggap menghalangi jalannya. Namun Balisarius sendiri malah mengajak semua orang untuk menuduh Korra agar ia tidak bersalah. Oleh karena itu, Korra pun memutuskan untuk kabur menggunakan pesawat dan akhirnya jatuh di desa yang sekarang. Keesokan harinya, semua orang mulai bekerja untuk memanen gandum dan mengolahnya sebagai tepung. Di sisi lain, Nobel sudah sembuh sepenuhnya, namun belum memimpin kembali. Ia harus diuji terlebih dahulu. Namun Nobel menolak dan menghabisi satu grup pesawat sebagai bukti jika ia sudah sembuh sepenuhnya. Hingga akhirnya, Nobel pun dibebaskan dari selang-selang tersebut. I'm sure it can be removed. Sementara itu, warga desa masih terus bekerja secara terus-menerus hingga malam hari tanpa lelah. Ricky kemudian kembali dihubungi untuk melaporkan keadaan di sana. Namun Nobel ternyata menyadari jika Ricky sudah berpihak kepada pemberontak dan semua anak buahnya yang ada di desa sudah tewas. Meskipun malam, mereka masih terus bekerja dan beberapa gandum sudah diolah menjadi tepung. Setelah pekerjaan yang sangat melelahkan, mereka pun berkumpul bersama untuk makan dan menari bersama seperti yang dilakukan oleh pemimpin mereka terdahulu. Para warga desa juga mengucapkan rasa terima kasih kepada para pejuang yang sudah mau membantu mereka menghadapi masa-masa yang sulit.
Warga desa juga memberikan hadiah bagi para pejuang sebagai rasa terima kasih. Flashes of lightning, but with its life. When I first saw you all ride into our. Sedangkan di sisi lain, robot pengawal kerajaan terakhir bernama Jimmy mengawasi mereka dari kejauhan. Di hari berikutnya, mereka semua masih bekerja, namun bukan memanen gandum, melainkan untuk menyiapkan pertahanan agar mereka sudah siap sewaktu-waktu jika Nobel datang. Tak lupa semua warga desa juga dibekali dengan ilmu bertarung serta mengasah senjata untuk melawan, membuat sebuah lubang dan berlatih menembak. Selain itu, pesawat yang digunakan oleh Korra juga diambil serta mangkrak sangat lama. Karena dengan bantuan pesawat itu, mereka masih memiliki harapan untuk menang. Dengan gotong royong, pesawat akhirnya bisa dikeluarkan dari dalam lubang. Setelah perpisahan yang cukup lama, mereka semua akhirnya beristirahat. Namun Jenderal Tassius mengaku jika Korra dan seluruh warga desa harus siap siaga jika Jenderal Tassius tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Karena berdasarkan pengalamannya dulu, saat Tassius menyerah, Balisarius tak segan-segan menghukum Jenderal Tassius dengan cara yang kejam, yaitu menghabisi seluruh pasukannya yang tersisa tepat di hadapan mata Tassius. Yang padahal Tassius sendiri sudah menyerahkan dirinya agar seluruh pasukannya bisa dibebaskan. Oleh karena itulah, Tassius meminta Korra dan yang lainnya untuk memahami Tassius saat perang nanti. Lalu Nemesis juga menceritakan masa lalunya yang suram. Semua keluarga serta warga di desanya dibantai habis oleh pasukan Nobel. Hingga akhirnya Nemesis pun dendam dengan memotong kedua tangannya dan digantikan dengan tangan robot serta menggunakan 2 pedang api untuk balas dendam kepada Nobel. Kemudian, pemberontak Milius juga menceritakan awal mula ia bergabung dengan kelompok pemberontak, yaitu saat ia bersama teman-teman lainnya dipaksa bekerja. Namun pemimpin kelompok pemberontak bernama Darian datang menghancurkan markas Nobel yang ada di sana. Sehingga Milius pun bergabung dengan kelompok pemberontak tersebut. Lalu masa lalu Tarak juga menyedihkan. Kota yang dipimpin oleh ayahnya harus hancur lebur diserang oleh Nobel setelah kematian ayahnya. Saat ingin membela ibunya malah menyuruh Tarak untuk pergi. Sehingga Tarak tak ada pilihan lain selain melihat ibunya tewas dalam serangan tersebut. Korra kemudian diminta untuk berbagi cerita. Namun Korra takut jika mereka tahu siapa Korra sebenarnya. Akhirnya Korra menceritakan sebagian kisah hidupnya secara singkat agar mereka semua tak tahu jika ia adalah anak angkat dari Balisarius. Several days now, Titus pretends to drink. Human family could really be the discipline of a military life suited Misplaced honor. Tak lama kemudian, semua persiapan perang pun siap dan Jenderal Tassius akan melawan Nobel tanpa ampun. Keesokan harinya, sebelum perang dimulai, Korra pergi menggunakan pesawatnya untuk disembunyikan di dalam air terjun. Di sana ia sempat bertemu dengan Jimmy yang masih teringat dengan kehancuran pemerintahan raja, sehingga Jimmy sudah tidak memiliki tugas lagi karena seluruh keluarga kerajaan sudah tewas. Sementara di sisi lain, pesawat milik Nobel bernama Dreadnought sudah hampir sampai. Singkat cerita, pesawat Dreadnought sudah sampai di desa. Namun ternyata Nobel sudah mengetahui semua rencana Korra. Jika Korra dan yang lainnya sudah mempersiapkan semuanya untuk berperang melawan dirinya. Tak pikir panjang, Nobel segera turun membawa pasukannya yang sudah siap berperang. Setelah sampai di bawah, Korra menghampiri Nobel untuk memperingatkannya agar segera pergi sebelum dibantai habis-habisan oleh warga desa. Namun tentu saja Nobel menolak karena ia harus membawa Korra ke hadapan Balisarius agar ia naik jabatan. Terlebih lagi, pasukan Nobel yang lain juga bergerak secara diam-diam menuju rumah yang ada di dalamnya, berisi wanita dan anak-anak.
Cora diancam untuk pergi bersama Nobel, karena jika tidak, semua warga desa akan mati di tangan Nobel. Tentu saja Cora tak mau hal itu terjadi. Karena dirinya, sehingga Cora pun memutuskan untuk ikut dengan Nobel dan berpamitan dengan rekannya, yaitu Gunnar. Namun Gunnar malah membunyikan lonceng, sehingga warga desa langsung memulai serangan dari bawah tanah yang menghancurkan pesawat milik Nobel. Perang pun akhirnya pecah dan pasukan Nobel banyak yang kewalahan akibat serangan mendadak tersebut. Di dalam, Joko dan juga Nemesis berjuang habis-habisan menahan semua musuh yang terus berdatangan agar wanita dan anak-anak aman. Nobel yang kewalahan akhirnya memutuskan untuk mundur, tapi seorang bernama Dan memutuskan untuk masuk ke pesawat yang sama dengan Nobel untuk melawannya. Namun sayangnya kekuatan Dan jauh di bawah Nobel, sehingga Dan pun akhirnya tewas di tangan Nobel. Cora dan Gunnar segera pergi menggunakan pesawatnya dan berpura-pura sebagai pasukan Nobel jika mereka terluka dan pesawat mengalami kerusakan, sehingga Cora dan Gunnar diarahkan ke tempat yang berbeda dengan Nobel. Sementara itu, di bawah Jenderal Tacius beserta semua pejuang lainnya terus menahan serangan dari pasukan Nobel yang tidak ada habisnya. Namun sayangnya, Nemesis harus tertusuk sehingga Nemesis akhirnya harus tewas di tengah peperangan. Jenderal Tacius bersama lainnya yang awalnya bertarung tanpa ada kendala sama sekali, akhirnya harus dibuat kewalahan karena pihak musuh menggunakan robot tempur super yang sangat sulit untuk ditembus dengan peluru biasa, sehingga hal itu membuat Jenderal Tacius dan yang lainnya susah untuk bergerak. Namun Milius ternyata berhasil mengendap-endap dan menghancurkan satu robot tempur menggunakan bazooka. Kembali ke Cora, ia dan Gunnar berhasil menyusup ke dalam pesawat Dreadnought dengan berpura-pura menjadi pasukan yang terluka. Setelah itu, mereka berdua pun berpencar. Cora pergi ke inti daya pesawat yang ada di ruang mesin, sedangkan Gunnar akan mempersiapkan pesawat untuk mereka kabur. Cora kemudian bergegas ke ruang mesin. Sesampainya di sana, ia memasang sebuah bom yang cukup banyak. Namun pada akhirnya, Cora ketahuan saat ia mencoba menyerang beberapa kru yang ada di ruang mesin, sehingga Nobel sadar jika penyusup tersebut adalah Cora. Nobel kemudian meminta Cassius untuk menembak desa tersebut menggunakan meriam utama yang bisa meratakan desa seketika. Meskipun banyak pasukan mereka di bawah, Cassius tidak bisa melawan perintah dari atasannya. Sedangkan Nobel sendiri akan pergi mencari keberadaan Cora yang masih berada di dalam. Namun sayangnya, masih ada robot lainnya yang menyerang, membuat Tarak dan Milius tak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba, Jimmy datang membantu warga desa berperang sehingga pasukan Nobel langsung ketar-ketir. Bagaimana tidak, Jimmy bisa membengkokkan meriam robot dan kebal terhadap peluru. Kembali ke Cora, ia sempat dihadang, namun Cora berhasil mengatasinya. Sedangkan Meriam sudah melakukan pengisian untuk meratakan desa. Setelah itu, Cora akhirnya kembali bertemu dengan Nobel yang sudah menunggunya dari tadi. Meriam sudah siap untuk ditembak ke desa. Tapi tiba-tiba bom yang sudah dipasang oleh Cora tiba-tiba meledak sehingga desa berhasil diselamatkan karena akibat ledakan meriam yang meleset dari sasaran, dan pesawat Dreadnought pun mulai jatuh secara perlahan. Setelah itu, Gunnar harus tertembak saat berusaha menyelamatkan Cora.
Pada akhirnya, Korra masih harus berhadapan melawan Nobel seorang diri. Meskipun dalam terjatuh, perlawanan Korra sangatlah sengit karena ia sangat dendam karena sudah dituduh sebagai pemberontak dan dipaksa menghabisi keluarga kerajaan. Korra sempat kewalahan oleh Nobel yang membuat dirinya terpojok. Tapi beruntung Gunnar yang masih bertahan berhasil menyelamatkan Korra dengan menusuk dada Nobel hingga tewas seketika. Korra akhirnya bergegas menuju pesawat dan segera keluar dari sana. Namun pesawat yang ia tumpangi bersama Gunnar mengalami kerusakan yang cukup parah akibat ledakan. Sehingga Korra pun melakukan pendaratan darurat. Dan pada akhirnya Dreadnought pun berhasil dijatuhkan. Sayangnya setelah itu, keadaan Gunnar semakin parah akibat tembakan sebelumnya. Hingga akhirnya Gunnar pun tak kuat menahannya dan Gunnar pun akhirnya tewas. Tak lama kemudian, pesawat bantuan milik pemberontak datang membantu dan mulai menembaki semua pesawat kru Dreadnought yang hendak melarikan diri. Pada akhirnya, perang berhasil dimenangkan oleh para pemberontak. Dan hal itu membuat semua orang senang bukan main karena berhasil mengalahkan Laksamana Nobel yang dikenal sangat kuat dan juga kejam. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, semua orang berhasil selamat dan melakukan upacara penghormatan terakhir kepada pejuang yang sudah gugur. Korra akhirnya mengaku jika ia adalah anak angkat dari Balisarius serta pembunuh dari Putri Isa. Namun Jenderal Tacius sudah mengetahuinya sejak awal dan ternyata Putri Isa masih hidup. Sehingga Korra masih ada alasan untuk melanjutkan hidupnya karena akibat dari perang sebelumnya, ia harus kembali kehilangan orang yang ia cintai. Jimmy yang juga ada di sana pun menawarkan diri untuk membantu mencari keberadaan sang putri. Tidak hanya Jimmy, semua pemberontak yang ada di sana juga siap membantu Korra untuk mencari keberadaan sang putri. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, dan kalau kalian gak suka silahkan dislike aja. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.